normal dan nyaman. Saudara-saudaraku, saya katakan pada saudara-saudaraku bahwa Allah tidak pernah berubah sedikit pun. Penyertaan Tuhan tidak pernah bergeser sedikit pun. Berkat tabungan Allah yang begitu besar di surga dan di bumi tidak pernah berkurang sedikit pun untuk mencurahkan berkat-berkat itu penuh untuk setiap orang yang berseru, berharap dan meminta kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan mau mencurahkan berkat kepada kita, baik dalam lembah kekelaman, baik pun dalam situasi kelimpahan dan dalam situasi kekurangan pun. Tuhan tidak pernah berubah untuk menggerakkan tangannya menyertai, karena Dia adalah Allah yang menyertai. Dia adalah Allah Immanuel. Allah beserta saudaraku, Allah beserta denganku, Allah beserta dengan gerejanya, Allah beserta dengan kerajaan Allah di muka bumi ini, Allah beserta dengan hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, pandemi adalah berkat Tuhan. Berapa ini yang tahu pandemi adalah berkat Tuhan berlimpah? Siapa di antara saudara dengan pandemi adalah berkat Tuhan tercurah begitu melimpah-limpah dalam hidup saudara? Situasi pandemi, berapa saudara lihat bahwa Allah tetap sama memberkati saudara pada waktu kita masih nol dan belum punya apa-apa. Dan Allah menambahkan. Apakah pandemi membuat kita persediaan Allah di surga dan di bumi itu berkurang, saudaraku? Tidak pernah persediaan Allah berkurang. Persediaan kekuatan manusia bisa berkurang, tetapi Allah sumber berkat tetap abadi, kekal selama-lamanya. Saudara-saudara, pada pagi ini kita merenungkan tentang tahun Sabat. Saya minta saudara-saudara bisa baca ayat ini dengan teliti, yang pertolongan daripada Roh Kudus, dan saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Tuhan memberi kehidupan yang normal bagi umat Israel. Tahun pertama mereka bekerja, menabur, menuai hasil untuk makan cukup. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, mereka sungguh hidup di dalam bekerja dan Tuhan menyertai. Orang et labora selama 6 tahun. Tapi Tuhan katakan, ingat ada tahun ke-7 adalah tahun Sabat. Berhenti bekerja. Kalau ada tumbuhan yang tumbuh di tanah itu, biarlah mereka bertumbuh. Jangan saudara petik, tetapi biarlah orang-orang mengambil pada tahun ke-7. Karena tahun ke-7 adalah tahun berkat, tahun Sabat. Dan Tuhan mau melihatkan kepada umat Israel bahwa 6 tahun umat Israel bekerja dan Tuhan mau berkati. Tapi sekarang lihatlah tahun ke-7. Aku mau lakukan sesuatu di dalam penyertaan. Pada waktu kamu tidak menabur, kamu tidak menuai, tanah akan menghasilkan tanaman. Jangan ambil, tapi beri kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini tahun Sabat. Kemudian mereka berkata tahun ke-7 tidak boleh menabur, tidak boleh melakukan menabur, menanam dan lain-lain. Biarlah mereka tumbuh selama tahun ke-7. Bagaimana Tuhan saya baca ayatnya. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Dan itu sangat-sangat memberkati saudara dan saya. Dan saya pikir ini berkat yang Tuhan memberi pada saudara. Ayat ke-20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Apabila kamu bertanya, apabila kamu masih ragu-ragu, apakah di dalam tahun ke-7 kamu belum mau mempercayakanku bahwa aku sanggup dalam situasi di mana kamu tidak menabur? Karena Tuhan berkata jangan menabur, tidak boleh mengumpulkan hasil tanah.
Bagaimana mungkin, saudara-saudaraku, tahun ke-7 tidak ada apa-apa dalam usaha manusia, tidak menabur, saudaraku. Katakanlah tahun ke-7 adalah tahun pandemi, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan gerak untuk pergi kemana-mana. Bahkan datanglah COVID. Dan Bapak, saudara-saudara pernah mengalami terpapar COVID. Tahun susah, tahun menggoncangkan iman, tahun kita berada di titik nol. Kita tidak menabur, kita tidak melakukan pekerjaan untuk menghasilkan deposito yang lebih besar pada tahun ke-7. Di sini Tuhan menyatakan bahwa dalam situasi pandemi pun, dalam situasi lembah kekelaman pun, engkau tidak kuat, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, tapi engkau adalah anak kesayanganku. Engkau mau taat atas ketentuan-ketentuanku. Engkau tidak goyah imanmu. Engkau telah mengharapkan yang mata yang tertuju kepadamu. Maka aku memperhatikan apa yang terjadi dalam hidupmu. Hidupmu bagimu itu adalah bencana, tapi hidupmu bagiku, bagi Tuhan, aku akan mencurahkan berkat di atas bencana. Karena aku tidak pernah berubah. Aku tidak pernah berubah. Aku yang menciptakanmu. Aku yang berfirman kepada segala sesuatu di bumi ini, dan segala sesuatu di bumi ini terjadi. Maka engkau menaruh iman bahwa aku sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin engkau lakukan. Maka engkau bersandar penuh kepada pengharapan bahwa segala sesuatu terjadi itu oleh karena kehendak daripada Allah. Saudara-saudaraku, pandemi membuat bencana bagi orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pandemi menjadi sesuatu yang kejutan bagi orang-orang yang tidak perlu lutut di hadapan Tuhan, yang tidak mencari Tuhan, yang melupakan Tuhan. Itu adalah bencana. Tetapi bagi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, bagi sungguh-sungguh yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat lututnya, dan Tuhan akan memberi dia kekuatan. Dia akan berdiri tanpa lutut gemetar, dan Tuhan membawa dia kekuatan Tuhan, dan dia mengarahkan pandangan lebih di atas masalah, lebih daripada pikiran-pikiran manusia. Tuhan membuatkan otot rohaninya, dan dia memanggil kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku ada dalam lembah kekelaman, tapi aku percaya katamu, tongkatku akan menghibur aku. Walaupun dunia bergelora, bencana di sana sini, kesulitan di sana sini, tetapi aku tidak mau mengalami kesulitan dalam imanku, karena aku tahu bahwa tanganku yang goyang ini, lututku yang gemetar ini, engkau akan memberi kekuatan kepadaku, dan aku akan bukan saja berdiri dan memandang Tuhan yang ajaib, tapi aku akan terbang seperti Raja Wali, terbang lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi daripada kedasatan angin kencang yang menerjang dia. Tetapi karena engkau, aku pandang kekuatan dari surga, badai apapun aku akan lewati. Bukan dengan tangan kekuatanku, bukan dengan ekonomiku, hebatku, gagahku, tapi oleh karena anugerah, oleh karena kasih setia Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak pernah melupakan setiap anak-anaknya yang berseru. Dia tidak membiarkan saudara seperti yatim dan piatu. Dia menjadi bapa dan ibu bagi saudara-saudara yang sendiri. Tidak sendiri. Saya pernah dalam situasi beberapa minggu ini, ada seorang teman yang berdiri berkhotbah di tempat sini bersama-sama melayani bersama saya. Dia minta, Pak Kaisar, bolehkah Pak berdoa untuk saya? Saya merasa sendiri. Saya tidak merasa ada apa-apa lagi yang doakan. Ya Pak, saya masih Zoom meeting,
nanti selesai berdoa. Ya Pak, terserah Pak saja. Kalau ada waktu, Pak tolong doakan saya. Hati saya hancur. Orang memiliki beberapa banyak perusahaan yang mensponsori kami pelayanan misi dengan naik ke udara yang hotel yang mewah, dan selalu mentraktir kami hamba Tuhan makanan berjuta-juta rupiah. Saat ini merasa sendiri. Saya merasa sendiri. Tidak ada teman lagi. Tidak ada teman. Maukah Pak berdoa untuk saya? Saya berdoa dan saya minta istrinya bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Memang kami sendiri. Tapi saya juga sendiri, Pak. Saya juga tidak kuat hidup begini. Dunia begitu kejam. Saya juga sama seperti Pak saya sendiri. Tetapi dia iman kita tahu Bapa tidak sendiri. Tuhan Yesus sobat yang paling baik. Dia ada di sini. Mari kita menyembah Dia. Lewat HP kami menyembah Tuhan. Nyanyi. Tidak bisa berkata-kata. Lihat Tuhan lagi. Karena merasa sesuatu kosong sendiri, tidak ada yang bisa menolong. Dokter pun juga tidak bisa menolong. Obat pun satu kali minum obat 5 juta, 6 juta. Habis kekayaan yang begitu cepat. Kita dapat kanker bisa memiskinkan kita. Pada waktu kita merasa jaya, kita punya uang, kita merasa hipis sekali. Tapi ingat satu waktu pun kita bisa berada kesendirian. Tidak ada teman, tidak ada rumah, tidak ada kehormatan. Dihormati setiap pagi, selamat pagi Pak, terima kasih Pak. Kata-kata yang selalu datang pada orang-orang terhormat. Kosong, tidak ada orang yang berkata terima kasih Pak, terima kasih. Sendiri, dalam keadaan sendiri, sudah ada Tuhan. Berdiri, pusungkan dada. Engkau tidak akan gemetar. Pandang Tuhan. Dia berjalan bersama-sama saudara. Dia meletakkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Kalau saudara berkenan kepada Tuhan, jangan takut. Dia meletakkan step by step langkahmu. Kalau langkahmu ada kerikil, kalau bersama Tuhan, Tuhan angkat kerikil ini. Engkau berjalan di atas kaki merah yang begitu indah. Amin. Dia menyertai lebih besar daripada uang saudara menyertai saudara. Uang saudara menyertai, maka ego, kesombongan begitu kuat. Kita menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi yang terendah dalam hidup kita. Saudara-saudaraku kasih Tuhan, tahun ke-7 Allah berperkara bagi umat Israel, aku bisa menghidupi hidupmu. 40 tahun umat Israel berjalan untuk menuju kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah yang penuh susu dan madu. 40 tahun mereka bersungguh-sungguh. Tuhan memberi makan dari apa? Bukan dengan uang untuk memberi makanan di mall, itu gampang. Tetapi Tuhan mengirim burung, Tuhan mengirim embun, dan pagi-pagi mereka temukan roti. 40 tahun saudara. Tuhan pakai Musa buka laut di belah menjadi dua. Tidak ada air, keluar air dengan mujizat. Ada tongkat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh umatnya? Mereka tidak melihat Tuhan yang menyertai, tapi mereka melihat tentang kehidupan yang lalu, sehingga mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan bersungguh-sungguh kepada Musa. Musa pergi ke atas gunung, berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan memberikan pemulihan lagi kepada Musa. Untuk itulah Musa terus berdoa. Saudara-saudaraku, maukah saudara hari ini, kalau belum mengalami berkat Tuhan secara berlimpah-limpah, saya mengajak mengundang saudara, lihat Tuhan sumber berkat itu. Dia tidak pernah berubah untuk memberkati. Kalau dia berubah, dia bukan Tuhan saudara. Dan saudara dan saya keluar dari tempat ini, jangan menyembah Tuhan lagi, jangan melayani Tuhan lagi. Tinggalkan Tuhan dan hidup menjadikan Tuhan dalam dirimu sendiri. Lupakanlah Tuhan. Tapi kalau engkau tahu engkau masih punya Tuhan,
Bapak Ibu masih tahu bahwa Bapak Ibu sangat membutuhkan Tuhan dalam situasi yang paling sulit. Berlutut, merendahkan diri dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan mengangkat lutut kita dan menopang hidup kita. Dan dibangun, anakku bangunlah, engkau tidak sendiri, aku akan bersama-sama dengan Tuhan, dan Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Maka bukan kita berdiri dan membusukkan dada kita untuk hadapi berbagai tantangan, tetapi kita memandang seperti Raja Wali yang terbang di atas badai. Saudara-saudara, karena itu saya mau berdoa dengan saudara, tahun pandemi ini adalah tahun sabat, di mana Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberi berkat. Yaitu pada ayat kita baca lagi, ayat yang ke-21, dan biar ini dimeteraikan dalam hidup saudara, maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu. Jadi Tuhan, aku saudara, Tuhan akan memerintahkan berkat Tuhan kepada saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah saudara percaya Tuhan yang sama yang menyertai saudara dari nol menjadi berkat yang berlimpah-limpah itu sama pada waktu saudara-saudara menghadapi pandemi ini? Apakah saudara yakin bahwa penyertaan Tuhan pada tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu adalah Tuhan yang sama menyertai saudara dalam lembah kekelaman itu? Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berubah sedikit. Penyertaan Tuhan juga tidak pernah berubah sedikit. Tapi persoalannya di mana kita tidak diberkati oleh Tuhan dalam masa pandemi ini? Kenapa orang lain bisa eksis dalam pandemi ini, tapi saya berada dalam situasi seperti hidup mau mati, tidak bisa berbuat apa-apa lagi? Dan kemudian saudara mulai berkata, oh Tuhan, tidak ada lagi, Tuhan tidak mengasihiku lagi. Dan pandangan saudara kepada Tuhan berubah. Dan kemudian saudara meninggalkan pandangan saudara kepada Tuhan, saudara lemparkan pandangan saudara kepada Tuhan ke sampah. Dan saudara menaikkan diri saudara, menggantikan Tuhan di takhta yang terhormat. Itulah kekekalan kita, saudara. Di dalam situasi yang sulit, kita tidak tempatkan Tuhan di tempat yang terhormat, di takhta untuk kita sembah, kita puji, kita agungkan Dia. Tapi kita lemparkan Tuhan di tempat yang paling kotor, di tempat sampah. Kita tidak menghadirkan Tuhan. Kita berdiri sebagai kekuatan yang paling kuat. Aku bisa mengatasi, aku bekerja lebih keras lagi. Aku melupakan panggilan Tuhan untuk menyenangkan, memuliakan Dia. Berubah, saudaraku. Bergeser pandangan kita kepada Tuhan dan bergeser kepada kekuatan diri sendiri. Sekarang kalau kita berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, itu kata firman Tuhan. Kita bisa memuliakan nama Tuhan, tapi Tuhan di surga. Saudara dan saya akan pergi ke surga dan akan berkata berterima kasih, ribuan terima kasih kepada Tuhan, muka dengan muka. Tetapi hari ini juga saudara bisa berterima kasih kepada Tuhan muka dengan muka. Melalui apa, saudara? Saudara tidak bisa melangkah ke surga dengan fisik sekarang, karena Tuhan masih kasih hidup saudara untuk menikmati di dunia ini supaya memproklamirkan Tuhan yang hidup. Maka ada atribut-atribut Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan tapi saudara tidak ada di gereja, tidak melayani di gereja, tidak ambil tanggung jawab untuk menyenangkan Tuhan di gereja yang Tuhan telah kuduskan, bagaimana kita bilang Tuhan, aku mengasihimu? Ada atribut-atribut Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk menolong, untuk pertumbuhan iman. Kita berada di dalam atribut-atribut Tuhan. Kalau kita tidak lagi menghargai hamba Tuhan, tidak mau melayani dengan baik, bagaimana kami bisa menerima berkat dari Tuhan? Tuhan yang tidak kelihatan,
Bagaimana saudara melihat orang-orang yang berkekurangan? Ada orang-orang yang sama membutuhkan perhatian saudara. Dan saudara hanya memikirkan diri sendiri. Aku tidak bisa buat apa-apa. Untuk mikir diriku sendiri begitu sulit. Bagaimana memikir orang lain? Mikir gereja, mikir tentang kerajaan Allah. Gak ada waktu saudara. Itu tergeser pandangan saudara kepada berkat Tuhan. Para saudara seperti Petrus yang tergeser melihat gelombang begitu kuat dan dia tidak kuat dan dia tenggelam lagi. Tapi kalau Petrus melihat, oh Tuhan, aku berjalan di atas air, fokus kepada Tuhan, dia berjalan di atas air. Saudara, saya mengajak saudara, ini adalah tahun berkat. Amin. Berapa yang saudara mengenal iman? Ini tahun berkat bagi saudara. Ini tahun berkat bagi gereja saudara. Ini Tuhan sedang bekerja secara luar biasa menjelang akhir zaman saudara. Gereja-gereja ditutup saudara, bukan karena larangan daripada pemerintah, tapi fenomena alam yang membuat gereja tutup. Apakah gereja tutup membuat hati kita tutup kepada Tuhan? Apakah pandemi membuat kita tidak lagi antusias untuk melayani Tuhan dengan karunia-karunia Tuhan beri kepada kita? Jangan fokus pada diri sendiri, apa yang kita beri kepada Tuhan, tapi fokuslah apa yang Tuhan telah beri kepadaku. Jadi saya memuji Tuhan. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Saya mau juga kira saudara juga mau menyenangkan Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita menyenangkan Tuhan. Kita boleh menyangkali diri, mengikis semua kehidupan-kehidupan yang lama. Biarlah Tuhan hidup tetap bertumbuh di dalam hidup kita. Pandemi ada Tuhan yang sama yang menyertai kita. Pada waktu 7 tahun masa kelimpahan, Tuhan memakai Yusuf untuk memanage kelimpahan. Pada waktu musim kekeringan 7 tahun, mereka tidak mati karena kekeringan 7 tahun. Pada waktu kepemimpinan daripada Yusuf, mereka bisa hidup. Saudara-saudara, maukah saudara-saudara melihat pandemi ini sebagai berkat Tuhan? Maukah saudara-saudara melihat pandemi ini sebagai tahun sabar bagi kita, di mana Tuhan memberkati tahun ke-6 berlimpah-limpah, sehingga mereka memiliki kekayaan alam yang begitu limpah-limpah, sehingga tahun ke-7 mereka tidak menanam, tetapi kekayaan tidak memenuhi seluruh tanah. Dan mereka bertanya, bagaimana pada waktu tahun ke-7, ke-8 kami tidak menabur, kami tidak menanam, bagaimana kami mau makan? Karena kami harus tanam dulu, butuh waktu lagi untuk bisa panen. Tapi Tuhan berkata, aku akan memberkati tahun ke-6. Haleluya. Tuhan memberkati sebelumnya. Tuhan melimpahkan berkat pada tahun ke-6 berlimpah-limpah. Dan tahun ke-7 Tuhan mau supaya mereka bertenang diri, naikkan sungguh pada Tuhan. Tanpa di mana tahu kita merendahkan diri sendiri pada Tuhan. Itu kunci berkatnya. Saudara-saudara tahu 6 hari lama yang kita bekerja, 1 hari tolonglah kuduskan hari itu. Berapa dari saudara yang menghargai hari Tuhan? Memang hari Tuhan itulah hari Tuhan kita. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita, talenta kita semuanya. Kuduskanlah hari Sabat itu. Hari Sabat tradisi Kristen adalah hari Minggu, hari kemenangan Tuhan Yesus. Sehingga kita merubah hari Sabat itu sebagai hari Minggu, sehingga tradisi Kristen hari Minggu itu kita beribadah. Saudara-saudara, di manakah hari Minggu kita berada? Apakah sedang ada dalam pekerjaan? Atau sedang ada di mall, sedang rekreasi, sedang mancing dan lain-lain? Kita merubah Allah dalam pandangan kita, dan kita tidak bisa melihat Allah di dalam situasi sulit. Tetapi kalau kita mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhan, berkat Sabat itu tercurah bagi kita. Saya kira dengan kesaksian, saudara tahu dalam pandemi ini semua sulit. Saya tahu. Saya berdoa juga untuk saudara. Saya juga berpuasa untuk saudara. Saya minta supaya Tuhan beri kepada kita kekuatan iman. Itu saja. Saya kirim video, saya kirim renungan-renungan. Saya bekerja keras, saudara. Bukan untuk saya, tapi saya mau saudara kuat dalam Tuhan. Saudara juga tahu berapa banyak kita mengumpulkan uang, begitu sulit untuk isinya gereja ini. Ekonomi saya sudah bisa pengaruh, saudara. Tapi saya mau cerita bagi saudara,
Tuhan saya dan Tuhan saudara dalam situasi pandemi tidak pernah berubah untuk memberkati gereja-Mu, untuk memberkati hamba-Mu, untuk memberkati kerajaan-Mu. Dan pandemi saja, Bapak Ibu tahu, saya melayani satu ibu, dan dia menang berapa jumlah rupiah ke tangan saya. Ibunya tidak punya pekerjaan. Saya terima dengan kebetulan saudara. Saya janda di saat itu memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui Tuhan yang kelihatan hamba-Nya. Saya tak halu, dia memberi, dan saya berfirman Tuhan, Engkau tidak bisa bergantung pada orang lain, hanya kepada Tuhan akan mencurahkan berkat. Tuhan yang halus dalam pandemi. Ada seorang memberkati saya dengan sekian amplop. Saya juga tidak memberi upah. Saya memberkati Bapak dan salah satu pendeta. Ibu jangan, ibu juga lagi susah. Dan dapat, saya tahu Tuhan menyuruh saya. Dia mengampun dengan kekurangan. Dan juga diberkati ya, Tuhan memberi saya double porsi pada hari Jumat kemarin, Sabtu kemarin. Saya bilang itu Tuhan ada bersama itu. Tuhan menyatakan dia membantu. Dalam pandemi juga saya juga dapat manusia segala. Tuhan mengirim juga anak, cucu. Ada banyak berkat. Gerejamu dalam pandemi apakah terperosok jatuh saudaraku? Saudara lihat ada banyak perubahan-perubahan dalam gereja. Saudara Niko kami menghargai. Dia bawa keyboard dan mau dalam situasi yang sulit. Saya tidak tahu apa yang Tuhan tahu dalam hati dia datang ke gereja kecil ini. Dan dia juga akan pergi ke gerejanya setelah gerejanya online. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan kirim saudara semua dari Batam tiba-tiba datang dan terlibat dalam ini. Saya tidak tahu bagaimana saudara Widu yang tiba-tiba datang oleh Paudo dan main musik yang begitu bagus. Saya tidak heran, Tuhan mengapa engkau begitu baik bagi gerejamu? Bagaimana Tuhan mengirim beberapa majelis untuk melayani sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Yang fasilitas-fasilitas ini tidak pernah kita tahu. Mixer dan lain-lain. Tidak ada ilmu kami mengetahui yang seperti ini. Tuhan mengirim saudara. Saya mengatakan apa saudara? Tuhan sedang memberkati gerejamu. Mari merendahkan diri saudara yang bertumbuh. Tuhan sedang melawat gerejamu. Jadi dia juga tidak mau gerejamu bertumbuh. Sudah Allah, berdiri saya mengajak kita berdiri di musuh saudara. Kalau Tuhan memakai dalam pandemi ini gereja menjadi lebih kuat, dan kita memberi semua potensi kita yang paling terbaik untuk Tuhan. Inilah maksud Tuhan di dalam pandemi ini. Dalam pandemi ini jangan bergeser dari Tuhan sedikit, karena Tuhan tidak pernah bergeser. Yang bergeser adalah kita bergeser kepada Tuhan. Kita melupakan cinta mula-mula dengan Tuhan. Kita melupakan jatuh cinta dengan Tuhan. Tadi saya mengajak saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama-sama kembali lagi jatuh cinta dengan Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman Tuhan ini. Mari kita pakai waktu sedikit menyembah Tuhan. Pujian tadi dari Pak Edi.